Halo semuanya, nama saya Fernanda Raidika Livani dengan nomor NIM J002364 dari kelompok B8 atau 18. Sekarang saya mau menjelaskan diskusi yang udah diberikan untuk laporan praktikum. Nah, yang pertama itu apa sih ACL injury? Udah sering dengar ya. Jadi, udah tahu belum apa itu ACL injury? Injury merupakan singkatan dari anterior cruciate ligament, yaitu salah satu dari dua ligamen krusial yang membantu dalam menstabilkan sendi lutut. Ini adalah ligamen yang paling sering cedera dalam sendi lutut. Jadi biasanya terjadi di pemain sepak bola, bola basket, ya pokoknya pemain-pemain yang membutuhin lari lah ya. Terus ACL injury itu salah satu cedera lutut yang paling umum. Ya pokoknya ACL-nya robek lah. Nih kayak yang terjadi ke Babang Dodo ya, ke Babang Ronaldo. Jadi katanya sih cedera dia udah kambuh 3 kali ya, kasihan sih. Nah, apa aja sih yang terdapat pada Geno atau lutut? Nah, itu ada beberapa struktur penyusun di antaranya nih. Ada artikulasi osa dan ligamen, ada muskulus tendon sama bursakas, terus ada arteri sama vena. Untuk artikulasi dan osa itu ada artikulasi Geno. Nah, untuk osanya itu ada os femoralis atau os patella, os tibialis. Terus ligamen yang memperkuatnya itu ada ligamen cruciate anterior, ada ligamen cruciate posterior, sama ligamen kolateral lateral, ada ligamen kolateral medial. Nih ACL-nya nih. Tuh kalau dia robek nih kayak begini. Jadi ntar apa patelanya nih gerak-gerak gitu loh, sama bawahnya jatuh, tulangnya kayak bisa digerak-gerakin gitu. Ya biasanya udah juga bisa digerakin jadi kayak lepas gitu loh. Nah ini buat osseusnya ya, tuh ada patella, ada femur, tibia fibula. Terus otot sama tendonnya, jadi ada musculus quadriceps femoris, ada musculus hamstring, ada musculus gastrocnemius, ada musculus popliteus, ada patellar tendon. Nah yang kiri ini hamstring ya, ada bicep femoris, ada musculus semitendinosus, ada musculus membraniosus. Terus yang bicep femoris ini ada ngomong sama brevis ya. Kayaknya di sini ada nggak ya? Ya pokoknya ada ngomong sama brevis. Terus yang kanan ini quadricep nih. Ini ada yang musculus femoris, kepotong nih harusnya panjang. Terus ada musculus vastus lateralis, terus ada vastus intermedius, terus ada musculus vastus medialis. Nah, musculus vastus intermedius ini di belakang rectus femoris ini. Mungkin ini rectus femorisnya kepotong karena buat ngeliatin vastus intermedius. Sorry, kepencet. Nah, nah ini nih ada strukturnya, ada ini ada musculus popliteus. Ini buat quadriceps. Sini dekat patella. Terus bursa kasnya nih. Ada bursa suprapatellaris, ada bursa subtendinea, ada bursa prepatellaris, ada bursa intrapatellaris. Nih, untuk
bursa-bursanya yang suprapatelaris, suprapatelaris, terus pas anseri, suprapatelaris, terus arteri sama venanya. Wah, banyak banget ya. Ini biar saya tunjukin. Tuh ada vena popltea, ada arteri superior medialis sinus, ada. Wah, banyak banget sih, ini harus dibaca sendiri sih nih. Punya merah-merah ini arteri, yang ini nervous, ini muskulusnya, tuh merah-merah. Terus yang biru-biru ini vena merah arteri. Ini di dissection ya. Kita kurang bisa sih jelasin begini kan. Ini untuk venanya. Tuh ada common iliac, kayak internal iliac. Dia turun terus bercabang ke bagi pertama. Tuh ada superior gluteal, ada internal pudendal, lateral sacral, obturator, femoral circumflex, di femoral turun. Di sampingnya ini ada ya, di femoral ya karena dia lebih dalam. Tuh ada yang sering kita dengar yang ingrid saphenous. Terus di belakang patella ini ada popliteal. Ya, turun terus ada small saphenous dan transverse tibial, ada fibular, posterior tibial, ada dorsal, ada plantar, kayak digital veins. Ini percabangannya nih. Oh, jadi kan um, turun ke atas gitu ya nih. Kan dia pembalik darah ya. Nah, terus plexus, terus next kita jelasin plexus brachialis. Jadi apa sih plexus brachialis itu, bro? Kedengaran keren kan ya? Emang keren sih, itu percabangan saraf. Nah, plexus brachialis itu rangkaian saraf yang berasal dari subjungtur bahkan di leher. Terus kemudian nurunin leher. Dia lewat kanal cervix, psoas, aksilar. Terus masukin aksilaris. Serangkaian saraf ini bertanggung jawab terhadap sensasi, fungsi sensori. Terus pergerakan itu motorik dari lengan, tangan, ke jari. Kecuali ya beberapa kasus tertentu lah ya. Ini nih ada akarnya, ada batangnya, ada divisi, ada cordsnya, ada nervusnya. Nih ada tiga cabang ya dari ramus roots atau akar. Itu ada nervus dorsalis scapula, itu dari ramus C5. Ini gambarnya nih dari ramus C5. Terus dia ada di musculus rhomboideus major minor, ada musculus levator scapula. Terus untuk dari nervus ke subclavius itu dari ramus C5 sampai 6. Ini musculus subclavius. Terus nervus thoracic longus dari C5, C6 sama C7. Itu di 100 anterior. Buat dari satu cabang dari trunkus itu ada nervus supraspinatus, ini musculus supraspinatus sama musculus infraspinatus belakang. Nah, buat cabang dari vasculus lateralis itu ada nervus pectoralis lateralis.
musculus pectoralis major, terus plexus brachialis. Tiga cabang dari fasciculus medialis atau nervus pectoralis medialis dari C8 sama TI. Nah, itu ada di musculus pectoralis major, musculus pectoralis minor. Ada nervus cutaneus brachii-medialis, berfasikulit sisi medial lengan atas. Nervus cutaneus antebrachii-medialis, dia interfasikulit sisi medial lengan bawah. Cabang dari fasciculus posterior itu ada nervus scapularis superior, itu musculus subscapularis. Nervus thoradorsalis itu musculus latissimus dorsi. Terus nervus subscapularis inferior itu ada musculus subscapularis sama musculus teres major. Buat fungsi motorik untuk flexor, ya musculus brachii untuk ada terus musculus brachialis, terus ada musculus coracobrachialis, terus ada musculus pronator teres. Untuk extensor itu ada musculus triceps brachii, ada musculus anconeus, ada musculus spinator adductor, ada musculus deltoide. Ini anconeus nama cutting. Terus ada buat aduktor ini ada musculus teres major dan musculus latissimus dorsi. Untuk abduktor itu ada musculus deltoid. Terus buat rotator eksternal itu ada musculus infraspinatus, musculus teres major, teres minor, itu dari rotator internal, musculus deltoid. Nah, apa sih musculus tioregiodorsum? Ada apa aja tuh? Nih, ada musculus levator scapula, ada musculus rhomboides minor. Nih, di sini nih, musculus trapezius. Ini untuk segitiga ya di belakang kita nih. Terus ada musculus infraspinatus. Terus ada latissimus dorsi. Digempuk sakit nih. Nah, terus origo insersionya sama inervasi. Ya, buat mau tahu origo insersio sama inervasinya itu apa sih artinya? Tonton inhal saya. Terus buat musculus trapezius ini ada processus spinatus. Sini VC ya 7 sampai 9 berapa nih? 12 9 sih. Terus ada processus spinatus dari 7 sampai 5 nih. Ini apa terkalis itu lagi? Sebentar. Oh, ini vertebral cervical ya. Sorry. Ini buat origo musculus trapezius nih, ada processus spinosus, vertebral cervical, vertebral thoracalis sampai 12. Terus processus spinosus vertical thoracalis ini ada 7 sampai
ya sampai 5 nih. Ini buat latissimus dorsi, buat origo latissimus dorsi ya, yang musculus rhomboides major. Origonya ini processus spinosus 2 sampai 5. Terus buat musculus rhomboides minor ini processus spinosus vertebral cervical 7 sampai ya kali 1. Buat musculus levator scapula ini processus transversus vertebra cervical 1 sampai 4. Insersinya ini 1/3 lateral clavicula acromion spina scapula. Buat yang trapesius, pada musculus ini insersinya ini sulcus intertubercularis humeri dan musculus rhomboides major ini margo medialis os scapula. Buat yang musculus rhomboides major ini margo medialis os scapula. Buat yang musculus levator scapula ini insersinya margo medialis os scapula. Buat inervasinya musculus rhomboides ini nervus accessorius ya, nervus ke-12. Inervasi latissimus dorsi ini nervus thoracoldorsalis. Buat yang musculus rhomboides major itu nervus dorsalis scapula. Buat yang musculus rhomboides minor ini inervasinya ini nervus dorsalis scapula. Buat yang musculus levator scapula itu nervus dorsalis scapula. Nah terus yang terakhir nih, apa sih wing scapula? Kita punya sayap ya, ya betul, tapi nggak semua orang punya kondisi ini. Bukan sebuah kelebihan ya, ini malah kekurangan. Nah ini nih, istilah wing scapula ini juga dikenal sebagai scapula alata. Jadi otot-otot scapula ini lemah atau lumpuh ya, itu dia ngakibatin kemampuan terbatas buat stabilin scapulanya. Scapulanya naik gitu ya, terus akibatnya batas medial atau lateral dari scapula menonjol keluar dari belakang tuh, jadi kayak sayap. Nah ini nih fotonya tuh kayak sayap gitu. Sayangnya sih nggak bisa buat terbang ya, bisa sih keren ya. Saya juga mau. Ya sekian sih dari saya, terima kasih. Ini laporan seru daripada nulis ya. Bye bye.